Eh, ini masalah yang serius ya dok ya saat ini ya dok. Dokter melihatnya bagaimana sih dok? Ya, tentu ini sangat serius ya, di mana perempuan masih banyak yang menjadi korban kekerasan namun dia tidak berani speak up, tidak berani berucap. Kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan ini kan kita seperti berbicara tentang gunung es ya dok ya. Iya. Kelihatannya yang muncul sedikit gitu ya. Padahal kasus-kasus di bawahnya banyak gitu. Ketika misalkan kekerasan terjadi, hindari, laporkan. Oke. Ya, nah di sisi lain tentunya yang menerima laporan juga harus bertindak, begitu kan? Bagaimana mengamankan dan menjamin si korban untuk tidak mendapat perlakuan yang kedua kali, baik dari pelaku maupun dari pelaku yang lain. Sangat tidak setuju ketika misalnya ada korban-korban kekerasan termasuk pelecehan seksual itu delik aduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jaktim. Kembali lagi di podcast Sapa Timur dengan saya, Ika Melanuntari. Kali ini kita akan berbicara tentang berani bersuara melawan kekerasan terhadap perempuan. Nah, Sobat Jaktim, kita tuh udah kedatangan seseorang yang sangat penting, sangat hebat. Ini wanita hebat sekali ya. Tapi sebelum saya perkenalkan siapa sosoknya, kita tuh mau bicara tentang ini. Sobat Jaktim tuh kita harus paham gitu ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ternyata masih terjadi di Indonesia dan di Jakarta, dan kabarnya angkanya tuh tiap tahun itu bertambah gitu. Nah, untuk berbicarakan hal yang itu gitu ya, ini agak sedikit tabu mungkin dok untuk sebagian orang gitu ya, tetapi ini hal yang penting karena ini terjadi setiap hari. Dan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bukan hanya secara fisik gitu ya, tetapi juga secara psikisnya gitu. Hal yang sangat penting untuk dibicarakan, tetapi mungkin belum banyak yang membicarakannya di depan kamera. Nah, pemerintah Kota Jakarta Timur untuk itu selalu mendukung hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perempuan dan anak. Maka dari itu hari ini kita mengundang Dr. Maya Trisiswati, Magister Kesehatan Masyarakat, Kepala Yarsi HIV/AIDS Care dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Universitas Yarsi. Dokter, selamat datang di podcast kami. Tepuk tangan dulu untuk dokter. Terima kasih Mbak Ika. Ini tadi Sobat Jaktim udah berbicara dikit ya saya dengan dokter Maya, dan hebat sekali di luar di kehidupan pribadi dan di kehidupan profesionalnya sangat hebat gitu ya, dengan perjalanan karir yang sangat luar biasa. Dok, ini kita ini bukan biografi sih sebenarnya gitu ya, bridging gitu ya, tapi amazed banget gitu, ada wanita yang sangat hebat, dan berharap bahwa semua wanita itu bisa menjadi sosok seperti dokter yang inspiratif gitu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatannya. Amin. Dok, ini kita mulai sesuatu yang agak serius gitu ya. Kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak gitu ya. Kalau di Jakarta sendiri kita punya dinas yang tersendiri ya dok, ya, dinas PPAPP. Yang tadi katanya temannya dokter semua gitu ya isinya. Ini masalah yang serius ya dok ya saat ini ya dok. Dokter melihatnya bagaimana sih dok? Ya, tentu ini sangat serius ya, di mana perempuan masih banyak yang menjadi korban kekerasan namun dia tidak berani speak up, tidak berani berucap. Nah, siapa lagi kalau bukan kita ya, perempuan juga yang bersuara untuk sama-sama menindaklanjuti kasus-kasus ini sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Nah, kalau kan kita sudah ada undang-undangnya ya dok ya. Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga itu, karena sebenarnya bukan hanya terhadap perempuan doang, kalau misalkan ada definisinya seperti itu, apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu? Yeah. Kekerasan itu untuk mudah dipahami adalah segala perbuatan atau tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan ya, baik itu penderitaan fisik, mental, bahkan sosial ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, dampak dari kekerasan ini tentu bisa panjang ya, bisa sangat panjang, dan ini negara sebenarnya sudah mengatur ya secara rigid ya, apakah itu kekerasan misalnya di ranah rumah tangga dengan undang-undang KDRT-nya gitu ya, atau kekerasan yang secara khusus kekerasan seksual TPKS misalnya juga ada undang-undangnya, dan juga terhadap anak. Jadi sebenarnya
kita sudah dipayungi oleh regulasi-regulasi yang cukup baik. Cuma permasalahannya adalah kita harus membangun kesadaran dan pemahaman dari masyarakat, utamanya perempuan gitu ya, untuk berani bergandengan tangan mendobrak ini semua agar tidak ada lagi perempuan-perempuan menjadi korban kekerasan. Kalau sepanjang perjalanan karir dokter dan berkecimpung di dunia ini dok ya, sebenarnya tuh ada faktor-faktor besar dan mungkin faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat sebagai penyebab kekerasan ini itu apa ya dok? Iya, faktornya sih banyak ya. Kalau kita mau jujur, mungkin yang paling banyak itu adalah kan adanya relasi kuasa. Ya, ada budaya paternalistik gitu ya, ada ketidaksetaraan gitu, sehingga ketika satu masalah itu terjadi, ketika yang melakukan adalah perempuan, maka tindakannya berbeda dengan kalau misalnya kesalahan itu dilakukan laki-laki. Jadi dia kena sanksi, dia mengalami kekerasan karena perempuannya, karena gendernya. Ada standar standar berbeda ya, bahwa perempuan ini adalah sebagai subordinasi, sebagai stereotip, sebagai orang yang memiliki peran yang ganda, double burden ya, dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi. Di sisi lain juga mungkin kita juga harus jujur mengatakan bahwa penegakan sanksi terhadap pelaku-pelaku kekerasan ini yang belum optimal. Kalau tadi saya sudah katakan undang-undangnya sudah cukup baik ya, tapi apa artinya undang-undang ya ketika ternyata implementasinya tidak seperti yang diharapkan. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Oke, tadi kalau berbicara tentang kekerasan bentuk-bentuknya itu tidak hanya di dalam rumah tangga gitu ya. Iya. Kalau nggak salah juga ada yang di undang-undang atau peraturan yang tentang kekerasan di dalam pekerjaan dok, di kantor gitu? Ada juga ya, gitu? Ya, jadi sebenarnya seluruh undang-undang ini kan juga mengacunya, salah satunya ya mengacu dari secara global ya. Kalau di tempat kerja ada tentang rekomendasi ILO. Ya, biasanya pakai nomor ya. Misal kalau rekomendasi ILO itu 200 tentang misalnya penanggulangan HIV/AIDS tempat kerja. Kalau kekerasan itu kalau nggak salah 109 gitu ya, yang menjadi acuan bagi kita untuk membuat satu aturan bagaimana kekerasan itu ya, menindaklanjuti kekerasan itu di dalam tempat kerja. Kalau faktor ekonomi sendiri itu gimana dok? Soalnya kalau misalkan kita dengar berita gitu ya, sepanjang banyak sekali gitu, justru faktor ekonomi yang diumumkan gitu sebagai pencetus utama, bener gak? Ya. Gitu dok? Iya, itu benar, tetapi kalau saya melihat ini pengalaman membuktikan ya, sebenarnya faktor ekonomi terjadi kekerasan karena adanya relasi kuasa tadi gitu. Katakanlah misalnya teman-teman kita yang kurang beruntung, yang dia sangat bergantung kepada rupiah yang diberikan oleh pelanggannya misalnya gitu ya. Nah, ini kan ada relasi kuasa, siapa pemberi uang, siapa yang melayani. Nah, ini akan mudah sekali terjadi kekerasan. Nah, kalau di sisi korban ya melihatnya bahwa ini adalah karena faktor ekonomi gitu ya. Tetapi ketika bicara si pelaku, ini kan karena relasi kuasa. Ya, jadi karena adanya relasi kuasa inilah yang mendorong dia untuk melakukan kekerasan. Sasarannya adalah permasalahan ekonomi. Jadi uang itu hanya sebagai perantara saja gitu ya dok ya. Oke. Nah, kalau sepanjang pengalaman dokter nih dok, dan ada beberapa mungkin pengalaman pribadi ya dok ya, melihat gitu ya rekan-rekan, tidak semua teman-teman yang atau perempuan-perempuan mereka yang menjadi korban kekerasan itu terlihat gitu ya secara fisik gitu, karena tidak semua kekerasan itu fisik juga ya dok ya. Itu apakah bagaimana cara membedakannya gitu dok? Yang paling mudah itu apakah bisa dilihat secara kasat mata atau justru mereka memang harus berbicara dulu dok? Ya, kalau kekerasan itu kan ada macamnya ya. Pertama misal kekerasan fisik itu relatif lebih mudah diketahui, dilihat, ada ya? bekas ya kan, ada visum, et repertum, itu kalau kekerasan fisik. Nah, yang agak sulit itu adalah kekerasan mental, psikologis, karena tidak bisa kasat mata ya. Tapi sebenarnya bagi kita yang berada di ranah ini, kita bisa tahu bahwa dari perilaku, dari aura dan segala macam, bahwa dia begitu sedih misalnya, mentalitas dia yang turun dan segala macam, itu sebenarnya bisa digali walaupun tidak otomatis ya, tidak otomatis ya Kak Ika. Jadi itu bisa dijadikan tanda bahwa dia sedang mengalami kekerasan mental. Terus perubahan perilaku lainnya mungkin dari yang
tadinya periang gitu ya menjadi diam dan seterusnya. Terus tidak ada lagi kebebasan untuk berani berekspresi kalau bagi orang yang mengalami kekerasan. Nah, biasanya seperti itu tanda-tandanya. Dari sisi lain kalau misalnya kekerasan seksual ini yang jadi PR kita. Kenapa saya katakan di PR? Kekerasan seksual adalah satu kekerasan yang tidak mudah untuk dibuktikan. Katakanlah misalnya perkosaan. Perkosaan itu harus ada bukti visum. Sementara ketika orang baru mengalami kekerasan seksual, dia tidak serta-merta berani untuk melaporkan. Dia kadang butuh sehari 2 hari untuk meyakinkan diri bahwa ini harus dilaporkan gitu ya. Nah, sementara itu dia visum mungkin akan berubah ketika dia melakukan visum. Nah, oke, katakanlah visum sudah terbukti ke ranah pengadilan. Ternyata korbannya hamil, ya kan? Nah, untuk memastikan bahwa ini terjadi perkosaan gitu ya, tentu ini bukan sesuatu yang mudah karena biasanya terjadi di ruang yang privat gitu ya. Tetapi ketika sudah terbukti bahwa kehamilan itu akibat perkosaan, itu perlu waktu berbulan-bulan sehingga kehamilannya sudah cukup besar. Di mana ketika kehamilan yang sudah cukup besar tidak boleh dilakukan terminasi atau aborsi. Ya, undang-undang kita kan mengatakan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan kecuali ada kebutuhan medis ya, termasuk salah satunya adalah korban perkosaan. Nah, bukti korban perkosaan itu tidak mudah, lama, sehingga pada saat terbukti bahwa dia adalah korban perkosaan, maka kehamilan sudah besar dan secara undang-undang itu tidak boleh lagi diterminasi. Nah, ini jadi PR kita. Tidak mudah bagi seorang korban untuk dia langsung berani untuk melaporkan, apalagi ketika ternyata pelakunya adalah orang-orang dekat, orang-orang yang harusnya melindungi dia. Nah, ini akan menjadi lingkaran setan yang akhirnya gitu ya. Akhirnya si pelaku tidak mendapatkan sanksi apapun. Nah, kalau pelaku sudah tidak merasa atau tidak mendapatkan sanksi, maka dia tidak merasa bersalah dan pasti nanti akan ada korban-korban berikutnya. Menarik kalau tadi dokter berbicara bahwa pelaku adalah yang terdekat dari korban ya dok ya, karena saya pernah baca justru kebanyakan kekerasan seksual itu pelakunya adalah orang-orang terdekat dari korban ya dok ya. Betul. Oke, dan ini sangat disayangkan ya. Begitupun di Indonesia tuh dok, seperti itu kasusnya. Iya. Walaupun pidananya itu sudah mengancam ketika seorang yang harusnya berperan bertanggung jawab terhadap korban dan dia melakukan kekerasan seksual, maka vonisnya akan diperberat sepertiga dari vonis hakim. Oke. Tapi ternyata itu juga tidak membuat efek jerah. Nah, kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan ini kan kita seperti berbicara tentang gunung es ya dok ya. Kelihatannya yang muncul sedikit gitu ya, padahal kasus-kasus di bawahnya banyak gitu. Betul. Mungkin karena sebagian besar tidak berani untuk berbicara dengan semua kondisinya gitu. Kenapa ya dok ya? Seperti itu ya dok? Iya, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang korban itu tidak berani untuk melaporkan. Pertama, bahwa dia takut terekspos jati diri dia, sehingga dia mungkin akan mendapatkan sanksi sosial ya menurut masyarakat ya, padahal sebenarnya dia tidak boleh mendapatkan sanksi sosial kan dia sebagai korban. Yang kedua, dia melihat hubungan dengan pelaku. Ketika pelaku ternyata adalah orang yang bertanggung jawab dengan dia, katakanlah misalnya yang memberikan nafkah, maka ketika ini muncul dan dia masuk penjara misalnya sanksi, maka dia tidak ada yang menafkahkan. Kedua, ketiga, bisa jadi juga ketika dia dilaporkan, apakah betul bahwa ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan harapan si korban. Ternyata kan pada kasus-kasus tertentu juga tidak seperti itu gitu ya. Banyak hal memang yang harus dibenahi, termasuk kekuasaan pengadilan itu seperti apa itu sebenarnya harus dibenahi juga. Nah, itulah alasan-alasan yang utama. Di samping tentunya sekali lagi dia merasa bahwa ketika dia muncul semua orang akan mengenal dia dan stigma diskriminasi itu mungkin akan dia dapat sampai akhir hayat dia. Nah, ini yang ditakutkan oleh korban.
Berarti pengaruh stigma dari masyarakat itu begitu kuat ya Betul, terhadap korban ya dok sangat ya. kuat. Dan ini yang mempengaruhi bahwa kecil mungkin masih sedikit ya orang-orang para korban yang untuk melapor ya dok ya, Iya, seperti itu. betul. Dan ini apakah hanya terjadi mungkin di pedesaan, perkotaan juga? Rasanya hampir seperti Hampir perkotaan semua juga. seperti Iya, itu. betul. Karena stigmanya ini masih kuat sekali gitu Iya, dok. iya. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan masyarakat nih dok? Ya, mungkin kita ya orang-orang yang paham, stakeholder gitu ya, semuanya harus bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar tidak terjadi kekerasan. Di sisi lain, lingkungan kondusif ini juga dibentuk oleh tingkat pemahaman masyarakat yang cukup kuat tentang kekerasan. Ya, di samping lain, di sisi lain kita harus menegakkan sanksi hukum, implementasi sanksi hukum dengan baik gitu. Sehingga ketika itu terjadi maka jaminan terhadap berlakunya sanksi sesuai undang-undang itu akan terjadi. Ya, kalau udah ada kepastian hukum mungkin orang juga akan jadi lebih percaya gitu. Nah, sementara ini yang belum tercapai ya untuk di Indonesia. Apakah itu juga mungkin terjadi karena ada satu sisi di situasi di masyarakat kita mungkin karena sisi kebudayaannya gitu ya dok ya, bahwa korban itu justru malah menjadi dianggap sebelah mata, dianggap negatif, dianggap mungkin sebagai penjahatnya gitu ya dok ya. Apakah itu juga menjadi hal yang ya suka dan tidak suka saya harus mengatakan iya. Itu masih ada masih ada. Jadi bahwa seorang perempuan misalnya hak-haknya terbatasi gitu ya, berbeda dengan laki-laki. Kemudian ketika misalnya seorang suami yang melakukan kekerasan pada perempuan dianggap hal yang biasa, lama-lama menormalisasi gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari budaya yang tentunya mungkin sebenarnya salah artinya ya. Mungkin saya yakin kok budaya Indonesia itu budaya yang luhur ya, budaya yang baik gitu. Tetapi ketika kemudian sampai saat ini gitu ya, perubahan budaya itu bergeser dan ini dikontribusi sangat kuat dengan teknologi ya. Kita tahu bahwa teknologi itu memang sebagai dua mata pisau yang berbeda ya. Nah itu yang membuat kontribusi budaya itu menjadi cukup kuat terhadap keengganan perempuan atau korban ini untuk melaporkan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh keluarga nih dok? Sekarang kan keluarganya udah keluarga milenial, udah ada Gen Z-nya gitu ya. Apakah dulu mungkin kalau kita melihat dipukul gitu ya, oh ya sudah mungkin ini dia ada kesalahan di korbannya gitu ya. Nah kalau sekarang sepertinya kalau di anak-anak saya dan adik-adik saya itu sepertinya sudah mulai bisa, oh ya tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan berbicara konsekuensinya mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang bersebelahan mungkin tidak dipukul seperti itu. Nah kalau dokter melihat ini adik-adik dan keluarga-keluarga muda-muda ini seperti apa tuh dok? Iya. Jadi memang cara mendidik anak itu kan berbeda ya. Itu bergantung zaman ya. Kalau dalam Islam itu disampaikan ya, didilah anakmu sesuai zamanmu gitu ya. Betul. Nah, itu memang betul adanya ya. Jadi bahwa gaya-gaya populer orang tua misalnya memerintah gitu ya, menasehati, melarang, mengancam gitu ya, itu sudah tidak populer lagi. Yang harus diberikan adalah berdialog. Termasuk tentang kekerasan ya, bahwa kekerasan itu tidak bisa dibalas dengan kekerasan ya. Jadi penyelesaian kekerasan tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Lalu bagaimana ketika misalnya mendidik anak ketika dia mendapat kekerasan di luar sana? Langkah yang paling penting adalah bagaimana kita membuat anak gitu ya yakin dan percaya diri ya untuk menyampaikan apa yang menjadi perasaannya gitu ya. Nah, ketika misal kekerasan terjadi, hindari, laporkan. Ya. Nah, di sisi lain tentunya yang menerima laporan juga harus bertindak. Begitu kan, bagaimana mengamankan dan menjamin si korban untuk tidak mendapat perlakuan yang kedua kali baik dari pelaku maupun dari pelaku yang lainnya. Dan ini berarti di satu sisi peraturannya berubah, zaman berubah, apakah penegakan hukum di kita itu peraturannya juga sudah mengikuti zaman itu, Dok? Kalau undang-undang saya katakan memang kan
dia biasanya dibuat secara umum agar bisa berlaku lama. Ya, bahkan puluhan tahun ketika bicara undang-undang. Tetapi ketika implementasi dari undang-undang, apakah itu permen, ya PP gitu ya, perpres gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa lebih mudah untuk dirubah ya. Nah, sejauh yang saya ketahui memang ada beberapa hal yang sudah nggak sesuai. Ya, misalnya pelaku pelecehan ya hanya di sanksi sangat rendah sehingga tidak timbul efek jerah gitu. Tetapi di sisi lain juga jadi buah si malakama ketika ada sanksi yang mengatakan bahwa ketika pelaku kekerasan seksual diganjar juga dengan suntik yang Kimia itu. kimia yang supaya dia tidak reproduksi lagi. Dia tidak memiliki libido lagi, tidak melakukan kegiatan lagi. Nah, ini kan juga masih perdebatan kan. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Jangan lagi ada perdebatan, sepakati gitu ya, sehingga itu tadi tidak ada celah bagi seseorang untuk melakukan kekerasan. Oke. Menarik nih Dok, karena dengan perkembangan zaman juga kekerasan itu kan kalau tadi kita berbicara tentang bukan hanya fisik gitu ya, sekarang sudah berpindah ranahnya ke digital gitu ya. Sudah banyak yang namanya kekerasan terjadi di dunia digital gitu. Mungkin pemerasan secara seksual, pemerasan ya terhadap orang-orang, mungkin mereka tadinya dekat kemudian tidak dekat lagi, kemudian ada konsekuensi dari situ yang menjadi modal dia untuk memeras gitu ya Dok ya. Nah, itu kalau di Indonesia atau di Jakarta saat ini tuh banyak atau seperti apa Dok? Ya, jadi kekerasan berbasis online ya. Namanya kekerasan berbasis online. Itu juga sudah mulai banyak ya. Modusnya adalah biasanya ketika mereka berhubungan baik, mereka bertukar data, bertukar foto dan segala macam sampai hal-hal yang sangat privat. Nah, ketika misalnya hubungan ini toksik gitu ya, yang satu keluar udah nggak bisa tuh. Yang satu menyadari bahwa ini hubungan toksik, keluar gitu nggak bisa karena yang satu lagi akan mengintimidasi dan mengancam, menyebarkan, luaskan dan segala macam. Nah, inilah diperlukan juga bagaimana kita memberikan pemahaman, ya, memberikan kapasitas kepada nggak cuma remaja ini ternyata kan kasusnya, kepada siapapun untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Karena sekali lagi ketika media sosial ini tidak terkontrol gitu, apalagi sudah mencapai katakanlah adiksi gitu, itu malah petaka udah di depan mata itu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan, kayak Kominfo ini ya harus berperan besar gitu ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif bahwa media sosial itu harus dilakukan secara bijak. Iya, oke. Dok, kalau kita berbicara tentang hal itu gitu ya, berarti sebagai korban gitu ya, apa saja sih sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali gitu ya? Mungkin menyadari bahwa hal ini tidak baik dan dia, oh ini saya korban gitu ya. Kemana mereka harus berbicara gitu? Apakah kalau di Jakarta sendiri sebenarnya kita punya Dinas PPAPP dan UPT P2A betul, dan ada layanan siaga 112 ya Dok ya, di mana kita bisa langsung telepon gitu untuk berbicara seperti itu. Dan saya lihat juga sebenarnya banyak teman-teman dari bukan ormas ya, LSM gitu ya, yang membantu masyarakat untuk memahami dan lebih aware terhadap hal ini. Gimana tuh Dok? Ya, jadi sebenarnya selain pemerintah yang sudah menyediakan layanan, ada organisasi-organisasi non pemerintah termasuk perguruan tinggi. Ya, melalui Dinas PPAPP kemarin kita dengan 11 perguruan tinggi itu yang namanya POSAPA, Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Sahabat Perempuan dan Anak. Iya, POSAPA ya. Kayak kami di Universitas Arti itu sudah ada juga di 11 perguruan tinggi lainnya, dan itu nggak cuma sekedar di perguruan tinggi tetapi juga ada di masyarakat. Ya, ada di objek-objek vital pemerintah itu juga ada. Jadi artinya sebenarnya kita selalu berupaya ya memaksimalkan bagaimana memudahkan korban itu untuk berani melaporkan. Nah, apa yang harus dilakukan jika terjadi kita menjadi korban? Yang pertama memang kita harus melaporkan. Kita butuh mencari bantuan profesional untuk mengembalikan kepercayaan diri kita, karena sekali lagi korban kekerasan itu pasti memiliki trauma. Nah, ini harus diperbaiki dengan trauma healing ya. Jadi melaporkan, melakukan
meminta bantuan pertolongan profesional ya dan menindaklanjuti secara hukum gitu. Makanya saya pribadi ya sangat tidak setuju ketika misalnya ada korban-korban kekerasan termasuk pelecehan seksual itu delik aduan. Oh. Ya harusnya ketika misalnya kan kita tahu bahwa korban itu nggak berani, apalagi dengan relasi kuasa ketika dia korban kemudian dia diiming-iming segala macam, ya kan dia akhirnya nggak berani gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin sudah harus direvisi ya, tidak hanya delik aduan tapi bisa masuk delik umum ketika misalnya sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Nah tadi itu kan dari sisi korbannya dok. Kalau misalkan dari sisi orang terdekat korbannya gitu, yang kadang-kadang justru lebih ini ya, lebih stres dan lebih concern, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang korban itu ada yang menarik diri ya dok ya. Kalau misalkan hal itu terjadi gitu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekatnya? Dok? Pertama tidak menghakimi korban. Ya, tidak menghakimi korban, berorientasi pada kepentingan korban, pemulihan psikis dan fisik korban, beri dukungan. Ya itu sebagai keluarga dekat. Di sisi lain keluarga dekat ini juga harus menjamin bahwa dia tidak terekspos dulu oleh pelaku. Kan sering terjadi nih. Dia korban kekerasan dari pacarnya, gitu kan? Yang dilakukan adalah justru menikahkan antara korban dengan pelaku. Betul. Karena dianggap mereka hubungan pacaran gitu. Padahal di dalam hubungan pacaran bukan berarti tidak terjadi kekerasan itu gitu. Ini kan sesuatu hal yang bertolak belakang gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Di sisi lain adalah ini tadi yang saya katakan bahwa ini bicara kekerasan ya, kekerasan termasuk kekerasan seksual. Ini kalau sebagai delik aduan, maka keluarga korban gitu ya. Kalau korban tidak ingin dilaporkan, maka nggak melaporkan gitu loh. Biasa-biasa aja jadi. Biasa-biasa aja padahal kita tahu dia tidak berani melaporkan, mungkin ada tekanan yang luar biasa gitu. Makanya mungkin harus dibuat syarat-syarat tertentu bahwa sebenarnya kekerasan termasuk KDRT, kekerasan seksual gitu ya, yang mungkin secara fisik sulit untuk dibuktikan. Ya jangan hanya sebagai delik aduan, tapi buatlah syarat misalnya supaya bisa memfilter gitu ya, bahwa kasus-kasus ini tetap bisa dilakukan dengan pemidanaan atau masuk ke ranah hukum. Jadi nggak hanya delik aduan semata-mata. Iya. Nah kalau fungsi rumah aman itu sendiri apa tuh dok? Kalau di kita? Iya. Rumah aman sih tentunya adalah untuk ini kalau rumah aman bisa rumah sementara ya. Rumah yang dan ini nggak diketahui publik ya. Yang tidak diketahui dirahasiakan kecuali oleh pihak-pihak tertentu saja. Biasanya bisa untuk korban, bisa untuk saksi. Nah di dalam rumah aman biasanya juga korban ini akan mendapatkan dukungan-dukungan psikologis, pengobatan-pengobatan yang diperlukan ya, dan jaminan untuk tidak terhubung oleh pelaku. Itu di rumah aman. Nah kadangkala di rumah aman ini juga seringkali ada salah kaprah gitu kan. Pernah mungkin muncul di berita ya bahwa di rumah aman seorang anak korban kekerasan seksual di rumah aman, ternyata dia juga jadi korban seksual petugas di rumah aman ini. Nah ini kan luar biasa gitu kan. Ini sangat luar biasa dan ini tidak harus menunggu korban setuju untuk dilaporkan, harusnya sudah dilaporkan gitu ya, sudah ditindak lah sebagaimana mestinya. Jadi kembali ke rumah aman, menurut saya memang rumah aman ini perlu dipertahankan, perlu diperbanyak dan dioptimalisasi fungsinya. Di sana bisa masuk psikolog, bisa masuk dokter, bisa masuk orang-orang yang peduli gitu ya, tentu dengan integritas yang sudah diakui lah ya. Kalau dari tadi dokter kan bilang dokter adalah kepala PPKS Universitas Yarsi ya dok ya, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera gitu. Yang dilakukan di PPKS ini apa tuh dok? Banyak, kami tentunya membantu pemerintah ya sebagai lembaga pendidikan. Kami memberikan konseling, kami memberikan edukasi, kami memerlukan pendampingan bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam lingkup ketahanan keluarga. Mulai dari bina keluarga balita, tribina ya, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia ya, termasuk di dalamnya PIK-R. Kami melakukan juga pelatihan pengabdian masyarakat
kami sudah melakukan pelatihan seperti dengan lansia, caregiver lansia itu ada 3 angkatan. Dengan Peak Air untuk konselor sebaya ya sudah 3-4 angkatan. Jadi banyak yang kami lakukan yang fungsi utamanya bagaimana Universitas Yarsi berkontribusi nyata ya untuk pembangunan SDM bangsa melalui kegiatan-kegiatan ketahanan keluarga. Ini menarik ya dok ya, tadi ada kata-kata konselor sebaya gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang menjadi konselor itu adalah teman-teman sebayanya, seumuran teman-temannya itu ceritain dikit ya dok, itu menarik banget. Sebaya ini biasanya untuk sekolah ya, sekolah. Sebenarnya kalau kita bicara sebaya secara luas itu bisa macam-macam. Kayak misalnya saya melakukan pelatihan kemarin kepada para pekerja, ya kepada pekerja untuk HIV/AIDS di tempat kerja. Maka yang menjadi konselornya adalah para pekerja, nggak bicara umur. Jadi konselor itu namanya TOT mungkin ya, training out trainer gitu jadinya. Beda lagi. Beda, tetap peer konselor sebaya. Nah, tetapi di masyarakat umum lebih dikenal kalau kita bicara konselor sebaya lebih kepada remaja. Karena remaja lebih nyaman kepada bicara kepada temannya yang sebayanya gitu ya. Ya, itu kami udah melatih baik di SMA maupun di tingkat perguruan tinggi. Kita sudah beberapa kali melakukan pelatihan ya ke SMA di DKI Jakarta bekerja sama dengan DPAPP. Biasanya DPAPP mempersiapkan pesertanya, kami yang menyelenggarakan semua. Oke, jadi sebenarnya sebagai konselor sebaya itu, dia hanya memberikan usulan ataukah kalau misalkan memang ada kasus gitu ya yang harus dieskalasi, dan ini kayaknya kasusnya mungkin kriminal atau seperti apa, dia juga berhak atau berkewajiban untuk memberitahukan. Jadi kalau konselor sebaya fokus utamanya adalah dia menjadi pendengar yang baik. Setelah dia menjadi pendengar yang baik, dia memberikan edukasi kepada sebayanya dan mengusulkan tindak lanjut dari konseling ini. Yang kalau misalnya memang kasusnya parah gitu ya, berat, dia akan rujuk ke profesional, psikolog, dokter gitu ya. Tapi ketika ternyata sebagian remaja itu kan sebagian besar ingin didengar. Iya, betul. Nah, cuma itu sudah didengar aja gitu ya. Karena dengan didengar itu ternyata bisa melegakan beban dia tuh 60-70%. Dan kalau menurut data dokter paling banyak seberapa banyak, bukan berapa banyak, seberapa banyak dari PKR ini, si remaja ini yang menjadi konsultan yang pria dok, yang anak-anak laki-laki? Ya, faktanya memang ternyata perempuan jauh lebih banyak berminat daripada laki-laki. Perbandingannya tuh bisa 70-30 gitu. Karena memang sebenarnya yang lebih banyak curhat juga perempuan kan. Kalau cowok agak susah ya. Cowok agak susah. Tapi sebenarnya nggak boleh ya. Kan apalagi kalau kita bicara kesehatan reproduksi, ini kan mindset masyarakat tuh masih menganggap bahwa Kespro itu urusan perempuan. Gitu. Ya kan, saya pernah menyampaikan. Dan ini pernah terjadi juga bahwa saya minta ke DPAPP bahwa kesertaan laki-laki dan perempuan itu 50-50 gitu. Pada kenyataannya. Jadi ada 50-50, tetapi ternyata yang benar-benar lanjut, yang benar-benar memiliki passion itu yang lebih banyak perempuan. Gitu. Mungkin karena kalau anak remaja cowok itu masih menganggap malu gitu ya, tabu gitu, seperti itu ya. Ya itu, dan dia memang jarang yang mau curhat kan. Gitu. Dari sisi cowoknya juga memang seperti itu ya. Jarak ngomongnya sedikit, dengarnya juga agak susah gitu kalau cowok ya. Berarti sama aja gitu di mana-mana dok. Nah dok, sekarang itu remaja, anak-anak muda, keluarga muda itu sudah banyak gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua muda nih dok ya? Karena kalau saya percaya bahwa kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak itu harus sedari kecil harus dari kecil diingatkan gitu, dan anak-anak itu harus dipahami bahwa they are worth it gitu ya, dan berhak untuk diperlakukan dengan baik gitu ya oleh semua orang gitu ya. Menurut dokter dari sisi keluarga seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya, dan sekelilingnya gitu ya, mungkin bukan hanya keluarga inti juga tetapi keluarga besarnya gitu, seperti apa tuh dok? Yang terbaik adalah memang membangun sistem demokrasi di dalam rumah ya. Bagaimana, dan ini nggak bisa instan. Ini mulai dari anak kecil ya, dari anak balita kalau perlu. Bagaimana anak balita ditanyakan pendapatnya, bagaimana dia diajak ngobrol, divalidasi perasaannya. Iya, validasi perasaannya, terlibat langsung dalam keputusan keluarga. Itu menjadi hal yang penting. Jadi misalnya sekali waktu dibutuhkan keleluasaan ya,
keluasan dari hati orang tua ya untuk mengikuti apa yang diputuskan anak. Gitu, walaupun mungkin ini tidak Walaupun populer, susah, walaupun iya, walaupun tidak populer iya, bagi orang dan tua, tidak tapi mudah gitu ya. itu harus dilakukan itu, dan itu sebenarnya memang kami terapkan ya di rumah. Saya selalu melakukan itu sehingga ketika kita sudah ngafe gitu ya, sudah ngobrol berempat nongki gitu ya, itu kita biasanya ngobrol. Jadi ada hal yang tidak disukai oleh anak saya misalnya dengan sikap saya, dia disampaikan dalam situasi yang enak, yang hangat, tidak di rumah. Karena kalau di rumah mungkin sudah ada POV-nya sudah beda ya, tapi kalau udah di tempat yang luar, berbeda itu kan santai, kita kan nggak bisa ngomong keras misalnya kan. Kalau marah juga nggak bisa marah-marah. Harus soft spoken gitu kan karena ada orang gitu kan. Nah, itu dilakukan dan itu penting. Sehingga anak-anak itu memiliki kepercayaan diri bahwa dia punya pendapat ya, dia punya pemikiran-pemikiran gitu ya, yang harus disampaikan gitu. Nah, itu dikelola sejak anak kecil. Perdebatan itu adalah hal yang wajar dan harus disikapi. Bahwa orang tua tidak harus merasa selalu lebih tahu gitu ya. Banyak hal yang orang tua bisa belajar juga dari anak gitu ya. Begitu juga sebaliknya anak. Sepintar-pintarnya anak mungkin ketika bicara pengalaman tentunya orang tua lah yang lebih tahu gitu ya. Jadi ini dibutuhkan kerjasama antara ibu dan ayah. Figur ayah menjadi hal yang sangat penting. Gerakan ayah teladan mudah-mudahan ini menjadi pembangkit ya dari ayah-ayah yang selama ini mulai tidak terlihat perannya atau figurnya. Kalau kita lihat misalnya banyak anak gadis remaja yang sangat mudah kepincut laki-laki, menyerahkan segala hidupnya gitu ya, walaupun mungkin baru jadian seminggu 2 minggu gitu ya. Ini kan karena dampak dari ini menurut pemahaman saya ya. Dampak dari figur ayah yang tidak dia dapatkan. Ayah ada, tetapi figur ayah belum tentu dia dapatkan. Nah, ini yang harus kita perbaiki semua. Letakkan figur ayah sebagaimana mestinya, beri kesempatan ayah untuk berperan, dan ibu juga tidak mendominasi ya. Banyak juga kan ibu yang merasa lebih tahu tentang anak dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi bumerang gitu ya bagi kesepakatan antara suami dan istri dalam mengasuh anak. Seru banget ya, ini kayaknya kalau ngomongin soal keluarga ini nggak bisa satu sesi doang nih dok. Karena ya semua yang dikatakan dokter itu benar gitu. Bagaimana cara menciptakan suasana yang membuat anak itu aman, nyaman untuk berbicara ya dok ya, seperti itu. Kembali lagi mungkin dok ke kasus ke tema kita, korban dalam kekerasan ini. Dokter sebagai seseorang yang berpengalaman panjang gitu ya, kalau misalkan bisa berpesan kepada korban gitu, mungkin ada di antara para audiens kita gitu yang masih membutuhkan keberanian gitu untuk berbicara atau melaporkan atau setidaknya memahami bahwa oh ini sebenarnya tidak baik dan saya harus keluar dari situasi seperti ini. Apa yang harus dokter ada pesan apa dok? Iya, oke. Bagi teman-teman ya, saya kaum perempuan dimanapun berada, baik dari mulai remaja, dewasa sampai lansia ya, karena kekerasan itu ternyata juga tidak mengenal umur. Percayalah bahwa setiap keberanian untuk speak up, untuk melaporkan itu akan berdampak positif, setidaknya bahwa pelaku tidak akan melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Di sisi lain, ayo kuatkan kepercayaan diri untuk bangkit. Dan percayalah bahwa setiap masalah pasti ada penyelesaiannya dan Tuhan pasti akan memberi kesempatan umatnya yang selalu mau berusaha menjadi lebih baik. Amin, amin. Terima kasih dokter. Sebelum kita tutup, saya ingin menyebutkan dulu nih dok, ini PSA ya, Public Service Announcement nih dok, bahwa teman-teman tadi, para saudara-saudara saya berarti dok, para perempuan di luar sana, kalau misalkan ingin ceritakan, kemudian ingin menelpon, ingin melaporkan segala sesuatu gitu ya, bisa menghubungi 0813 176 17622. Dok, ini adalah nomor telepon Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak. Sekali lagi 0813 176 17622. Tempatnya ada di Jakarta Timur juga nih dok kebetulan. Dan kalau misalkan itu terlalu panjang, bisa langsung telepon ke 112 dok, itu Jakarta Siaga.
24 jam dan itu Iya. gratis nomornya, jadi bisa ditelepon sekarang saja untuk teman-teman melaporkan hal apapun yang terkait dengan kehidupan yang kalau misalkan dirasa diperlukan dan merasa harus ada orang yang mendengarkan ya dok ya, seperti itu. Nah dok, Izin di sisi lain juga mungkin ketika misalnya ada batasan-batasan, mungkin juga bisa menghubungi LSM pendamping, boleh, ya. dok. Ya seperti misalnya ada bagi teman-teman yang berisiko tinggi HIV, mungkin bisa ada opsi Organisasi Perubahan Sosial Indonesia bisa menghubungi, ada PKBI, Perkumpulan Keluarga betul. Berencana Indonesia, ya di lembaga pendidikan ada Universitas Yarsi gitu, yang semua juga siap mendukung kasus-kasus kekerasan ini yang nanti pada akhirnya kita semuanya ini berupaya meminimalisir atau bahkan mengenolkan kekerasan, karena sejatinya tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Oke, dokter terima kasih. Sobat Jaktim, begitulah podcast kita pada hari ini yang terselenggara nih dok, berkat kerjasama kita dengan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia dan PKB itu dok tadi disebutkan? Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, terima kasih sekali Dokter Maya untuk kesini gitu. Mungkin kalau misalkan nanti boleh diundang lagi ya dok ya, karena sebenarnya kayaknya mungkin harus ada sesi 1, 2, dan 3, panjang sekali ceritanya, karena kita mau mengulik dan mau mendorong lagi nih dok teman-teman kita di sini, mungkin bukan hanya perempuan ya dok ya, karena permasalahan perempuan itu sebenarnya permasalahan semua gender gitu ya. Pria juga harus paham gitu, apalagi tadi dokter sudah berbicara tentang fatherless nation kita dan gimana kita harus meningkatkan lagi peran ayah di keluarga gitu ya dok ya. Nah Sobat Jaktim, kita ketemu lagi di Sapa Timur berikutnya mungkin dengan Dokter Maya lagi. Kita ketemu lagi, mungkin kita akan berbicara, ini ada beberapa sesi tetapi mungkin akan di sela-sela nih dok. Kita ketemu ke Sobat Jaktim di Sapa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.